pagi dengan selamat supaya mereka juga boleh sukacita daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
Percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang besar. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur Tuhan. Pujian dan penyembahan kami Tuhan mengharumkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau duduk dengar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyebarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami dan rema bagi kami. Tutup bungkus dengan darah Yesus yang siap terima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat hari Jumat Bapak Ibu ya. Kalau Jumat itu berarti setak kopi kita ya. Kalau jalan pagi punya Pak Lansan di DPR jalan pagi ya. Hari ini kita akan bicara hal-hal yang tersembunyi Bapak Ibu. Nah, hal yang tersembunyi itu ada yang dicari, ada yang memang sengaja disembunyikan. Tapi sebelum itu mari kita cek kepribadian orang menurut bentuk bibirnya. Mari kita lihat kepribadian orang menurut bentuk bibirnya. Tentunya kalau ini kan 50-50 ya, 50% benar, 50% salah ya. Coba kita lihat dulu. Yang bentuk bibirnya penuh berarti atas bawah tebal. Kira-kira sama. Yang bentuk bibirnya atas bawah tebal, angkat tangan. Oh, Bu Yuli, Pak Sansan. Bu Yuli dan Pak Sansan mengaku kalau bentuk bibir atasnya bawah tebal semua. Nah, orang dengan bentuk bibir yang seperti itu memiliki rasa empati yang tinggi. Betul ya? Betul. Jadi Bapak Ibu kalau butuh uang hubungi Bu Yuli dan Pak Sansan, kan empatinya tinggi ya. Jadi kalau misalkan minta dan sebagainya, memiliki kasih sayang dalam mengasuh anak. Betul ya? Jadi Pak Sansan ini mengasuh itu kasih sayang, betul ya? Data dipukul ya. Tapi kalau ini tidak dikatakan bagaimana mengasihi istrinya, jadi mengasihi anaknya itu pasti ya. Semoga tetap mengasihi istrinya. Kalau Bu Yuli kita tidak bisa tanya, suaminya nggak ada di sini. Jadi kalau dia bilang dia ya kita percaya aja. Ya. Bibir atas yang lebih tebal, ada tidak yang bibir atas yang lebih tebal? Tidak mau ngaku. Coba dicek Bapak. Yang ngaku. Oh ya sudah, kita lewati saja. Berarti kan tidak ada ya. Nah, bibir Bapak lebih besar daripada bibir atas, itu sayang itu sepertinya ya. Kayak ada enggak yang bibir bawahnya lebih tebal dari bibir atas? Oh, saya ini bingung. Bibirnya apa ini ya? Ada enggak yang bibir bawahnya lebih tebal dari bibir atas? Ada enggak? Kecuali saya. Udahlah, saya bacakan ya. Biasanya mereka memiliki bibir bawah lebih besar daripada bibir atas. Orang yang beruntung, amin Bapak Ibu, amin ya. Amin. Dan tahu bagaimana cara bersenang-senang, yaitu saya Bapak Ibu ya. Suka mengajak temannya, yaitu saya Bapak Ibu ya. Ayo mancing ya. Mancing ke Seramadu tuh enak. Kalau lihat teman-teman, saya mancing. Kalau lihat teman-teman tuh sengsara tuh hati tenang gitu rasanya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian yang terakhir bibir tipis. Ada bibirnya tipis di sini. Lah Om ini bibirnya apa? Lah udah masakannya goreng ya gimana? Lah Om Jimmy, Om Pik gimana? Om jangan ada masak
Orang yang sangat baik hatinya, pendiam, dan suka menyendiri. Masa nggak ada yang di sini begitu ya Bapak Ibu? Cuma kita nggak tahu ya kategori pikir lainnya itu apa. Tentunya Bapak Ibu, ini kan hanya sekedar intermezzo ya. Hal-hal begini kan digeneralisasi, ada benarnya, ada tidaknya. Tapi kalau kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 5, 1 Tesalonika 2 ayat 5. Mari kita sama-sama belajar, karena saya juga umur untuk melakukan ini lebih baik lagi. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Tesalonika 2 ayat 5, 1, 2, 3. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Amin Bapak Ibu. Jangan bermulut manis. Oh iya ya Pak, oh ganteng ya, baik orangnya, tinggi besar. Tapi ada maksud tersembunyi dalam hati saya. Makanya Bapak Ibu, hati-hatilah dengan pujian. Dan kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, saya belajar orang-orang yang pada saat kita berkata kepada mereka mengaku-ngaku, oh iya, itu belum tentu tulus. Tapi ada yang sering kita katakan, ada orang menganggap seperti begini, itu orang yang tidak tulus. Karena langsung nampak, tidak setuju dengan apa yang kita katakan, tidak ada yang sering. Mari kita ini belajar supaya tidak bermulut manis Bapak. Mari kita lihat kehidupan kita sehari-hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, setahun belakangan. Ada enggak mulut manis kita lakukan? Saya akui Bapak Ibu ada beberapa hal dalam beberapa pertemuan maupun setting ya. Kadang-kadang saya harus melakukan seperti ini. Makanya saya juga belajar. Tapi dalam pelayanan, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam komunitas kita, janganlah kita ini sebagai orang bermulut manis, menyampaikan di depan A, tapi di belakang atau dalam hatinya B. Dan bagaimana kita ini bisa menghakimi diri kita? Tidak bisa. Orang lain yang melihat. Paulus mengatakan karena kami tidak bermulut manis, dan dia tidak mengatakan itu karena saya seperti itu. Tidak, dia bilang hal itu kamu ketahui. Pada saat kita menjadi orang yang bermulut manis, Pak, pasti kita tahu, oh tipenya Markus begini ya, memuji di depan, di belakangnya begini. Kantor, di lingkungan FA, Fajar, di mana-mana, janganlah kita menjadi orang yang bermulut manis. Setuju ya, amin ya Bapak Ibu ya. Kita omongkan apa adanya. Kalaupun ada teguran, pasti harus berdua saja. Ya, jangan di dalam forum. Gimana sih Pak Jimmy? Pak Jimmy jangan begitu Pak Jimmy. Bisa, ini bukan sakit hati. Dan jangan lupa prinsipnya, kalau menegur, kalau perempuan ya perempuan, kalau laki ya laki. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita sepakat Bapak Ibu, janganlah kita bermulut manis. Keduanya, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Karena hati manusia itu sangat dalam Bapak Ibu. Yang mengetahui hati itu siapa? Dia hanya orangnya dan Tuhan. Tapi dari hati terpancar kehidupan. Pasti itu terpancar dalam tingkah laku kita. Sehingga lama-lama orang pasti akan tahu tipenya. Oh Markus begini, oh John Mark begini, oh Matthew begini ya. Pasti diketahui. Tapi dalamnya hati Allah adalah saksi. Nah, hal tersembunyi ada dua Bapak. Ada hal-hal tersembunyi yang memang sengaja disembunyikan untuk menarik. Jangan kita seperti begitu. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu ya di Mazmur 64 ayat 4. Kalau di dalam Alkitab Jakarta itu Mazmur 64 ayat 5. Mazmur 64 ayat 4 kalau di HP. Dan kalau di dalam Quran kan ada 64 ayat 5 itu Mazmur sesuai LAI, terjemahan ayatnya sesuai LAI. Mazmur 64 ayat 4. Untuk menembak orang yang tulus, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang sembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dengan tidak takut-takut. Ini loh maksud sembunyi yang bahaya Bapak.
Ada orang yang menajam lidahnya, sengaja menarget orang, memiliki masuk tersembunyi. Tidak senang saya pada beradang ke sana. Di depan saya manis, di belakangnya saya tembak dia. Pak Sansan berada di sini. Itu hati-hati, Bapak. Jangan sekitarnya seperti orang begitu, memiliki hal-hal tersembunyi yang tidak benar. Di depan Om Setiadi saya bilang, oh iya Pak, masuk saya. Belakangnya, Sansan hati-hati, bisa begini. Mari Bapak, kita ini jangan jadi orang yang berbuka dua sedapat mungkin Bapak. Ya. Di depan A, di belakang B. Di depan kelihatan manis, di belakang ternyata maksudnya tidak manis. Sesuatu tidak manis tidak boleh Bapak, kecuali kopi. Kalau kopi, kotaku, kopi tanpa gula itu enak. Setuju Pak Bekir? Setuju Pak. Kapan terakhir Pak? Ini setelah setuju kan? Nah, yang kedua Bapak Ibu, mari kita kejar yang tersembunyi, yang kita kejar. Yang pertama itu hal tersembunyi harus kita hindari. Yang menarget orang, tidak senang pada orang disimpan dalam hati. Tapi yang kedua ada hal-hal tersembunyi yang harus kita cari. Mari kita buka di Kolose 2 ini. Ini yang kita kejar Bapak. Hal tersembunyi yang tidak kelihatan, yang manusia menganggap sampah, karena hikmat dunia beda dengan hikmat Allah. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini loh hal tersembunyi yang kita cari Bapak. Hikmat pengetahuan ilahi, bukan hikmat, jangan hanya berhenti di hikmat pengetahuan duniawi. Hikmat pengetahuan duniawi juga penting Bapak Ibu ya. Tapi yang melebihi itu hikmat pengetahuan surgawi. Ini hal tersembunyi. Mari kita kejar itu. Nah, untuk mencari hal tersembunyi kan seperti harta karun Bapak Ibu. Kita ini perlu usaha. Kalau tadi kita melakukan hal tersembunyi yang jahat, itu tidak perlu usaha. Jadi boleh dia saja kita lakukan. Tapi untuk mencari hal-hal tersembunyi yang bersifat harta, hikmat pengetahuan dari Tuhan itu perlu usaha. Alkitab, firman Tuhan, ada saat teduh, doa pagi, doa sore, ada usahanya supaya kita memiliki pikiran Kristus. Sesuatu harta yang tersembunyi itu pasti perlu usaha untuk mencapai. Tapi begitu kita mencapainya, sudah percaya hadiahnya itu melebihi ekspektasi. Bayangkan kalau kita memiliki hikmat Tuhan. Kita lihat tidak ada yang memiliki hikmat itu di Salomo dikatakan. Kalau kita bisa memiliki hikmat seperti begini, bagaimana rasanya? Nah, sekarang kita belajar bagaimana ya kita menghindari supaya kita tidak punya maksud tersembunyi yang jahat. Tapi justru kita ini punya maksud tersembunyi untuk mengejar hal-hal tersembunyi, hikmat pikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita buka di Kolose juga. Berikutnya yang 4 ya. Dengan Kolose 2 3. Dan kita buka Kolose 2 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jangan kita bermain kata-kata indah. Hati-hatilah kita juga dalam kata-kata indah. Maka kita ini bisa memiliki usaha untuk mengejar maksud tersembunyi dari Allah kita. Tidak usah kakek kata-kata indah. Jadilah orang yang apa adanya saja, bukan ada apanya. Nah, berikutnya gimana? Ayat terakhir 1 Tesalonika 2 ayat 4. Bagaimana supaya kita ini mengejar hal yang tersembunyi yang baik, hikmat pengetahuan, tapi bukan memelihara hal tersembunyi buruk dalam diri kita. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kembali pada Bible, Bapak. Kita semua kembali pada perkataan kita.
Perkataan itu pastikan perkataan yang datangnya dari kata membangun, mengangkat, tidak ada maksud tersembunyi, bukan hal yang dirangkai indah-indah, adalah maksud hati dan tersembunyi. Sedapat mungkin Bapak Ibu, mari kita ini menjaga bibir kita. Dengan lidah itu memang bagian kerja, tapi susah mengontrolnya Bapak Ibu ya. Dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, dengan lidah yang sama kita mengucap, mengumpah manusia. Orang yang menguasai lidahnya itu yang bisa hidup dikatakan. Dan saya juga belajar dalam hal ini Bapak Ibu, ada kalanya hal-hal yang saya ucapkan verbal maupun yang saya ketik, tadi email, tadi mana itu, ada kalanya mungkin membangun. Jadi saya mohon maaf kalau seperti itu. Selalu introspeksi saya setiap hari. Ada kalanya di kantor juga harus menegur. Kadang-kadang ditegur itu mungkin tidak terima, kemudian saya introspeksi. Oh ya, mungkin pilihan kata-kata, mungkin saat saya menegur juga tidak tepat. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan lihat orangnya dulu, lihat kita dulu Bapak. Sama juga di pelayanan. Kalau kita dalam hal ini, kita ini komunitas keluarga, saling menegur. Winalda negur saya, Pak Jimmy negur saya, Bu Farida negur saya, Sansan negur saya negur lainnya. Kita lakukan sebaik mungkin, karena kita ini semua untuk saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu ingatlah, jangan ada bibir manis dalam hidup kita. Apa adanya saja bukan apa-apa. Janganlah kita memiliki maksud tersembunyi yang negatif terhadap orang lain. Tapi mari kita kejar hal tersembunyi positif, hikmah pada kata-kata kita. Dan semua bermuara pada kata-kata. Janganlah kita bermulut manis, berkata-kata indah, tapi perkatakan saja kata-kata yang dari Tuhan, kata-kata yang membangun. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu, agar kita menjadi pelaku firman yang baik. Kita selalu menghibur Bapak Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, dan segala kemurahan Tuhan. Kami mendengarkan renungan Tuhan, sudah bermata Tuhan membesarkan jiwa dan roh, tidak berlaku bagi anak-Mu. Biarlah kami semua Tuhan, tuntun ketermaluan firman-Mu, dapat dapati kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan segala kelemahan kami tidak bisa apa-apa tanpa mula Roh Kudus. Kami selalu menghikmat pimpinan-Mu, dan biarlah kami pekan dan dengar-dengar Kau, sehingga kami ini mengerti firman Tuhan, menjadi pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita doakan saudara-saudara kita dari dulu kita keluarga besar kita, orang-orang yang kita kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup di Indonesia yang kami Tuhan, bangsa ini Tuhan, bangsa dari bencana kami penuh kepada kami berjaga dalam Yesus Tuhan, Tuhan yang setia dalam
berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, kesetiaan di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kau mengajari kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu untuk kami memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, berkata dengan baik, tidak hanya bermulut manis tetapi benar-benar berkata apa adanya Tuhan, baik di hadapan saudara-saudara kami maupun di hadapan Tuhan, dengan berkata jujur, dengan berkata apa adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati buat hamba-Mu Pak Markus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati segala kehidupannya, pekerjaannya. Tuhan berkati keluarga, anak istrinya. Limpahkan sukacita dan sejahtera dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Sansan, koordinator doa pagi di tempat ini, berkati seluruh kehidupannya, usaha pekerjaannya, istri anak-anaknya, juga Tuhan limpahkan sukacita dan sejahtera di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kanan kita mengundur dari tempat ini. Pulanglah, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan